Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang tips ekspor. Materi ini berdasarkan sebuah pertanyaan di grup CorelDRAW. Ada yang bertanya kenapa setiap kita ekspor gambar desain hasil dari CorelDRAW, hasilnya itu pecah-pecah. Nah, mungkin banyak juga yang sekiranya teman-teman merasakan hal yang sama. Makanya aku bagikan tutorial ekspor anti pecah-pecah ya. Oke. Selamat datang bagi yang baru menemukan video ini. Silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat pemberitahuan ketika Tukang Tracing mengupload video baru. Dan bisa juga setelah video ini selesai teman-teman tonton juga video dari Tukang Tracing yang lainnya. Kita sudah banyak membahas video dari tracing, review, desain dan lain sebagainya. Silahkan ditonton ya. Dan boleh juga teman-teman ikuti follow juga Instagram, kita ada di Behance, Facebook dan media sosial lainnya supaya kita bisa saling follow di sana ya. Oke, langsung aja ke inti tutorialnya. Oke, hal ini nanti berlaku untuk hampir semua versi CorelDRAW ya. Meskipun aku pakai yang versi 2020, nanti teman-teman bisa terapkan pada versi Corel yang lainnya, karena pada dasarnya hal yang aku sampaikan itu sama ya untuk digunakan pada CorelDRAW yang lain. Kita langsung ke topiknya, tentang kenapa ketika kita ekspor gambar hasil desain di CorelDRAW itu pecah-pecah. Nah, itu faktornya ada beberapa faktor ya teman-teman. Yang paling utama adalah resolusi gambar. Nah, resolusi gambar itu apa? Jadi resolusi gambar adalah ukuran hasil yang kita ekspor. Karena di sini kan meskipun pada saat kita membuat desain, kita contoh aja ambil desain, anggap aja kita sudah membuat sebuah desain. Kemudian di CorelDRAW-nya ini sudah vektor dan tidak pecah. Ya pasti, meskipun di sini kita buat resolusinya hanya sekedar misalnya pixelnya kecil gitu ya. Misalnya cuma 200 pixel. Jadi 200 pixel itu kecil. Nah, kecilnya dari mana? Dari kita sebesar ini aja, resolusinya adalah 1920 kali 1080, sebesar ini ya resolusinya. Jadi resolusi layar ini adalah ukurannya segini. Jadi bisa dipastikan ketika kita membuat desain dengan resolusi 200 pixel, ukurannya sangat kecil. Tapi karena ini masih filenya yaitu file master, file vektor di dalam software Corel, jadi tidak akan pecah meskipun 200 pixel. Nah, salahnya biasanya orang-orang yang mendesain dengan ukuran segini kemudian ekspor dengan ukuran yang sama resolusinya ya. Jadi dia langsung ekspor dengan ukuran 200 pixel. Itu kesalahan yang sangat umum, makanya hasilnya akan pecah. Harusnya teman-teman mengekspor dengan ukuran setidaknya melebihi dari ukuran resolusi layar. Jika ukuran resolusi layarnya adalah 1920 untuk lebarnya, berarti setidaknya minimal teman-teman ekspor di ukuran 2000 untuk ininya ya, untuk ukurannya. Nah, kita ambil contoh misalnya ini di ukuran 200 pixel. Ini nggak pecah ya. Kemudian kita ekspor nih. Oke, katakanlah kita ekspor, kita seleksi dulu untuk objeknya. Jadi ketika kita ekspor wajib semuanya kita seleksi dulu. Kita pilih ekspor ya. Nah, oke. Setelah sudah di ekspor, kita di sini pasti muncul untuk beberapa pilihan, dan pastikan untuk select only ini teman-teman centang ya.
atau di checklist gini ya untuk select only-nya. Jadi dalam artian hal yang kita ekspor adalah yang kita seleksi. Jadi nanti ketika ada objek di luar dari yang kita seleksi itu tidak terbawa ekspor. Oke ya. Nah, kita ambil contoh misalnya naga gitu ya di sini. Oke. Nah, kemudian akan muncul settingan di sini. Quality-nya meskipun kita pakai yang high, kemudian settingannya kita buat yang paling bagus. Nah, ini matte adalah warna dari ininya ya, warna dari latar belakangnya kita. Jika kita belum mengasih warna background, kita bisa kasih warna backgroundnya di sini. Oke, kita ambil aja dengan warna yang sejenis hitam ya. Oke. Nah, kita pilih oke. Tadi kan resolusinya adalah 200 pixel. Kita akan cek hasilnya ya. Di 200 pixel. Nah, hasilnya sekecil ini. Karena resolusi gambar yang kita punya adalah 1200. Tadi ya 1920 maksudnya, sementara kita ekspor di 200 pixel. Ketika kita zoom ya pasti pecah banget. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah pastikan ketika teman-teman ingin ekspor, ukuran gambar ini minimalnya adalah 2000 pixel. Nah, oke ya. Jadi ketika nanti posisinya ini bukan pixel di bagian resolusinya, teman-teman tinggal ubah aja di bagian unitnya ya. Atau ketika memang defaultnya adalah milimeter ya, nanti teman-teman tinggal ketikkan aja, bisa di sininya ya. Misalnya kita ketikkan langsung di angka 2000 pixel. Pixel itu adalah px ya untuk satuannya. Jadi fokus ke sini 2000 px. Nah, kita pilih oke. Nanti akan otomatis kita akan ekspor lagi. Nah, seperti itu ya. Kita akan ekspor lagi. Kita menggunakan settingan yang sama. Ini aku nggak ubah sama sekali. Kita lihat hasilnya ya setelah diekspor. Nah, ini aman ya. Tuh, untuk hasilnya ini nggak pecah. Bisa juga ketika kita pengen lebih tajam lagi untuk ukuran gambarnya, ya udah kita tinggal naikkan lagi untuk ukuran ekspornya. Nah, untuk ekspor juga teman-teman bisa langsung atau bisa menggunakan ukuran ini ya, ukuran dari kanvasnya atau ukuran dari backgroundnya gitu ya. Jadi misalnya kita pengen ekspor bentuk kotak seperti ini untuk ukuran backgroundnya. Kemudian yang backgroundnya ini yang kita setting. Kalau tadi 2000 pixel, kita coba buat di 4000 pixel. Nah, pasti lebih besar lagi ya. Kita buat di 4000 pixel, kita pindahkan gambarnya di sini. Kita setting aja posisinya. Oke. Nah, di sini 4000 pixel ya. Kita ekspor lagi. Masih menggunakan settingan yang sama. Nah, oke, kita zoom. Nah, ini akan lebih tajam lagi. Dan tingkatan untuk zoomnya juga, kalau tadi hanya sebatas kita cuma bisa zoom segini ya, dan udah kelihatan pecah. Tapi ketika resolusinya kita naikin, kita zoom juga, itu lebih tajam gitu. Nanti tinggal berlaku untuk kelipatan. Tapi tentunya jangan sampai melebihi 6000 sampai 10000 pixel gitu. Nanti itu akan berpengaruh satu di size pada bagian dokumen atau gambarnya. Yang kedua, kita ketika buka gambar tersebut akan berat. Karena apa? Karena prosesnya akan jauh lebih berat. Karena sistemnya akan membaca ukuran gambar ini melebihi dari ukuran resolusinya. Jadi disarankan ketika teman-teman ekspor adalah dengan ukuran 1920 atau dengan ukuran 2000 pixel.
itu sudah aman ya. Jadi itu faktor utamanya adalah di pixel. Jadi udah kejawab ya, kenapa ketika kita ekspor gambar kemudian itu jadinya pecah. Tadi ukuran pixelnya harus harus disesuaikan untuk ukuran pixelnya. Minimalnya 2000 pixel. Seperti itu ya. Oke. Yang faktor kedua adalah pada setting dokumen. Jadi sebelum kita membuat sebuah desain, kita tentunya buat new dokumen dulu, akan setting seperti ini kan. Nah, pada settingan ya, pastikan resolusinya ini adalah 300 atau 600 dpi. Jadi dpi itu apa? Dpi adalah dot per inch ya. Jadi nanti tingkat kerapatan dari hasil ekspornya nanti. Ya, meskipun nanti kita buat 2000 pixel seperti yang tadi, settingan yang tadi 2000 pixel settingannya untuk ekspornya ya. Tetapi ketika kita membuat filenya hanya 100 dpi atau 50 dpi itu akan pecah teman-teman, tetap ya. Kita akan coba misalnya kita di sininya 50 dpi gitu ya settingannya. Kita pilih oke. Nah, kita akan coba eksperimen apakah itu berpengaruh. Nah, kita pindahkan, tadi ini masih 2000 pixel ya untuk settingannya. Bahkan kita buat di sini ya, 2000 pixel. Nah, oke. Nah, kita buat di 2000 pixel, kemudian kita ekspor dpi-nya. Ini kan settingan dpi-nya adalah 50 ya. Pengaruhnya sesignifikan apa, kita akan coba. Nah, ternyata ini juga pengaruh ya untuk hasil ketajamannya untuk dpi-nya tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ukuran kanvasnya jadi lebih kecil ya. Jadi ukuran kanvasnya jadi lebih kecil gitu. Nah, itu nanti akan berbeda dan berpengaruh. Jadi ketika kita membuat new dokumen, disarankan adalah ininya 300 dpi ya. Nah, settingannya. Oke ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke. Jadi sekarang udah paham ya untuk mengenai tips ekspor ini. Dan yang tadi kita akan mencoba untuk eksperimen bagian yang select only ya. Nah, tadi kan aku bilang ketika kita pengen ekspor harus dipilih yang select only-nya. Nah, kita pilih yang select only-nya. Misalnya kita hanya menseleksi bagian naga nih. Kemudian kita pengen ekspor yang bagian naga. Nah, ketika bagian ini kita lupa untuk dicentang ya, nanti pasti semua gambar atau semua objek yang ada dalam file tersebut itu terbawa. Nah, seperti ini. Ini kan kita hanya menyeleksi bagian yang naga. Tapi bagian topengnya, yang desain topengnya ini ikut gitu ya. Nah, itu faktornya adalah ketika kita tadi tidak mencentang ekspornya. Nah, kalau kita centang ekspornya, nah itu aman ya di sininya. Jadi seperti itu ya, yang dipahami adalah resolusinya. Itu juga nanti untuk berlaku untuk kita menyesuaikan untuk kebutuhan cetaknya. Misalnya kita ekspor hanya untuk preview 2000 pixel juga cukup, bahkan 1500 pixel juga cukup. Tapi ketika kita misalnya pengen ekspor PNG dan posisinya itu kita ingin cetak DTF ya. DTF-nya adalah ukuran A3 katakanlah. Misalnya gambar ini kita pengen full seukuran A3 seperti ini. Nah,
Berarti ya udah kita ekspor seukuran A3. Ya, tinggal kita ekspor seukuran A3. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau kita tadi butuhnya hanya untuk preview, kemudian foto profile, diupload di media sosial, resolusi 2000 pixel sudah sangat cukup. Tapi ketika kita pengen cetak untuk DTF dan lain sebagainya, disarankan menggunakan ukuran yang asli. Ketika kita pengen cetak DTF kemudian ukurannya itu A3, ya udah kita buat gambarnya seukuran A3 ekspornya, supaya nanti bisa maksimal ya. Nah, tinggal ekspor. Nah, oke. Nanti bisa maksimal. Nah, gitu. Tuh, ini tidak pecah ya. Jadi kembali lagi ke resolusi ekspornya. Ekspor semakin besar, ingat akan memakan ukuran MB yang besar juga untuk resolusi dan ukuran gambarnya gitu. Dan pasti ketika dibuka di HP ya pasti akan berat ya, karena HP juga resolusinya hanya sekitar 1920 pixel juga, sama seperti layar ini. Oke. Itu aja dulu yang bisa dibahas. Aku rasa semuanya aku jelaskan dengan detail mengenai tips ekspor ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Nanti akan muncul 2 video rekomendasi setelah ini. Di sini teman-teman bisa tonton juga. Apabila ada pertanyaan ataupun ada hal yang perlu disampaikan, teman-teman tinggal ketikkan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.